Segala hormat kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kan wa tanbarjul qura wa tadawilu wa syatnal barakat asal hawatim wa istaskal gaman sekali ini wa ala wasabi bi kulamatin wa nafasi dari kulli ma'lum lakan amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sebelum saya bertausiah memasuki temanya, izin saya jelasin dulu tentang maulid. Gak apa-apa ya. Mungkin di mana-mana kalau saya dengar ceramah, saya bahas dulu ini peringatan maulid. Kenapa? Karena supaya dimengerti. Karena banyak yang salah paham, justru membid'ahkan maulid, melarang maulid yang harusnya dilarang melarang maulid. Karena maulid itu bukan bid'ah. Karena maulid bukan ibadah. Maulid itu bukan ibadah. Tapi maulid itu, ingat, maulid itu bukan syariat. Atau supaya lebih mudahnya, maulid itu bukan syariat. Tapi maulid itu syiar. Izin saya tahu Pak. Jadi maulid itu apa? Syiar, bukan syariat. Kalau maulid itu disyariatkan, maka bid'ah. Karena syariat dalam Islam cuma dua. Syariat dalam Islam cuma dua. Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul itu yang syariat. Sekali lagi, itulah yang syariat. Yang disyariatkan kata Nabi cuma dua. Tidak ada lagi hari raya kecuali dua ini. Tidak ada perayaan dalam Islam. Perayaan dalam Islam cuma dua. Makanya ada yang tidak mau mengadakan maulid karena dia mengambil alih sini kali. Tidak ada hari raya kecuali dua. Apa itu? Idul Fitri ke ada. Betul itu. Tidak ada. Karena hari raya dalam Islam cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu namanya syariat. Syariat itu disyariatkan berarti adanya. Idul Fitri itu harus tepat tanggal. Itu syariat. Kan ada rukun, ada tata caranya, ada ibadahnya, maka harus tepat tanggalnya. Idul Fitri tanggal berapa? 1 Syawal. Nggak boleh digeser. Serentak satu dunia. Idul Fitrinya 1 Syawal. Serentak satu dunia. Idul Adhanya 10 Zulhijjah. Nggak boleh digeser. Kebetulan tidak ada penceramah, kita Idul Fitrinya 3 Syawal, nggak ada urusan. Semua satu Syawal. Dan jamnya pun harus sama. Jamnya harus, waktunya harus sama. Waktu apa? Waktu duha. Tidak boleh Idul Fitri sesudah asar. Apalagi Idul Fitri sesudah isya. Tidak boleh. Bahkan Idul Fitri, Idul Adha ada ibadahnya. Apa ibadahnya? Puasa Ramadan sama zakat fitrah. Kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha kurban sama ibadah. Nah, kita kembali. Maulid itu bukan syariat karena tidak ada ibadahnya. Maulid itu syiar. Jadi beda ya.
Jadi ini bukan syariat tapi syiar. 1, 2, 3. Syiar. 1, 2, 3. Syiar. Salahkah yang kita lakukan? Tidak. Karena ini syiar, bukan syariat. Kalau syariat tepat tanggal, kalau syiar nggak mesti. Nggak mesti, ini sudah tanggal 26 ya, malam 27 Rabiul Awal. Jadi kalau maulid syiar, boleh sebelum, boleh sesudah. 1, 2, 3. Boleh sesudah. Nggak mesti. Nggak mesti 12 Rabiul Awal. Betul. Acaranya tidak mesti ya pas 12 Rabiul Awal jam 2 subuh. Nabi kan lahir antara jam 2 jam 4 subuh. Seandainya ini syariat, kita maulid jam 12 tanggal 12 Rabiul Awal jam 2 dini hari sampai jam 4 subuh. Selesai langsung salat subuh. Tapi tidak. Maulid ini bukan syariat tapi syiar. Jadi kita boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. 1, 2, 3. Boleh siang, boleh malam. Dan tidak ada ibadahnya. Tidak ada ibadahnya. Jadi sudah sepakat ya, maulid ini bukan bid'ah ya. Karena ini bukan syariat ya. Tapi apa? Syiar. Alhamdulillah. Ya sepakat ya. Makanya tulisannya bukan merayakan, memperingati. Itu benar ini. Maka di mana-mana maulid itu tidak ada tulisan merayakan, tapi memperingati. 1, 2, 3. Memperingati. Nanti ada Isra Mi'raj, peringati Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj, peringatan nuzulul Quran, peringatan Taubat Islam. Bukan merayakan. Kalau merayakan cuma 2, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Kalau ini memperingati. 1, 2, 3. Memperingati. Apa yang mau diingat? Kan ini kan memperingati, berarti mengingat. Untung nggak tinggi seperti ini ya. Untuk mengingat, apa yang mau diingat? Maulid Nabi. 4 harus mengingat maulid Nabi. Apanya maulid mau diingat? Ada 4. Ada 4. 1. Ingat sejarah Nabi. Ulangi. Ingat. 1. Ingat sejarah Nabi. 2. Ingat ajaran Nabi. Ingat ajaran Jadi Nabi. isi maulid itu cuma 4. Di mana-mana ceramah, acara maulid isinya cuma 4. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Tadi bagus. Sejarahnya Nabi, akhlaknya Nabi, bagaimana kita mencinta Nabi. Sebenarnya udah selesai nih. Udah selesai maulid ini. Udah lengkap. Mau ambil apa? Sejarahnya ada, pintar dari Pak Yai. Saya ceritain sebelum ada kediaman. Beliau bagus kan? Ada sejarahnya, ada ajarannya, ada akhlaknya, ada cinta. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 1, 2, 3. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 1, 2, 3. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Astagfirullahaladzim. Jadi ini disebut apa sayang? Syiar. Apa? Syiar. Apa bedanya syiar sama syariat? Kalau syariat disyariatkan, diberitakan. Kalau syiar diceritakan, disiarkan, diberitakan. Itu diberitakan. Saya mau tanya, siapa saudaranya Upin? Upin. Siapa? Siapa saudaranya Upin? Kakaknya Upin Ipin.
Upin Ipin Kak Ros tinggal sama siapa? Ah, kenapa tahu? Sudah pernah ketemu Upin Ipin? Kenapa tahu? Karena disiarkan di TV. Siapa ayahnya Nabi? Abdullah, ibunya Aminah. Nabi lahir di mana? Kota Mekah. Kenapa tahu? Karena disiarkan di Maulid. Udah. Tanpa kita sadar, Pak Kiai tadi udah selesai sama kita itu. Udah diambil semua. Begini celah. Gini saya udah singkat jadi bagus sekali. Lu nggak mau enak aja. Jamaah. Aduh, lain kali kalau punya acara jangan jam 10 ya. Batasnya jam 10 aja ya. Kasihan besok ada orang sekolah. Ada yang berkantor besok ya? Hah? Libur sendiri dia. Besok tidak ada tanggal merah juga. Jamaah. Karena malam itu dibagi 3 sebenarnya. Allah menciptakan malam dibagi 3. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 2, 3. 4 jam, 4 jam, 4 jam. Jam 6 sampai jam 10 itu 4 jam. Gunakan bermasyarakat. 7, 8, 9, 10. Itu bermasyarakat. 4 jam kedua gunakan untuk tidur. Jam 10 ke jam 2, 11, 12, 1, 2. Kemudian 4 jam berikutnya gunakan bermunajat kepada Allah. Jam 2 sampai jam 6, 3, 4, 5, 6. Jadi halal ya ini. Jam tidurnya diambil. Ini udah jam tidur ini. Halal ya. Berapa jam saya minta jam tidurnya? Hah? 8. Baik, kita mulai ceramahnya. Mulai ya. Jamaah. Sebenarnya saya tahu ini acara sudah satu aja penceramahnya, beliau aja. Cuma gara-gara sahabat saya dia kacamata, masukin nama saya ke sini. Jadi sebenarnya cuma satu penceramahnya, Pak Yai. Benar, saya sudah curiga ini. Pasti dia pelakunya. Selesai. Iya. Jamaah, saya kasihan sama bapak-bapak, ibu-ibu. Sanggup mas? Ini kan ini belum masuk ceramahnya. Kalau saya ceramah 2 jam, nggak cukup terus aja. Untuk pesawat saya besok jam 10, jadi masih aman. Seandainya jam 6 matilah saya. Saya belum packing juga. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Kita mulai ya. Kita akan bahas 4 ini. Yang pertama apa? Sejarah. Yang kedua, ajaran. Ketiga, akhlak. 4, cinta. Ini 4 kita bahas. Tapi bahasnya kalau saya bahas sejarah Nabi dari lahir sampai wafat, insya Allah 63 tahun kita bisa. Kita mulai. Karena ini Maulid berarti kelahiran. Pertanyaan saya, Nabi itu lahir normal atau sesar? Tiap tahun Maulid, tiap malam Maulid. Pertanyaan satu saja, Nabi lahir normal atau sesar? Normal atau sesar? Nah, jarang-jarang dibahas ini. Biar saya bahas. Karena mumpung Maulid. Nabi lahir normal atau sesar? Dengerin. Nabi lahir suci dari dosa, suci dari najis, suci dari kotoran. Nabi lahir tidak ada dosa, tidak ikut najis, nggak ada darah yang melantang. Tadi bagus. Nabi tidak punya dosa, makanya Maulid. Nanti kalau dia meninggal ini haul. Maulid. Masa hidup terus? Masih mati lah.
Jamaah. Nabi suci dari kotoran. Dengerin baik-baik. Nabi lahir tidak ada dosa. Ada nggak dosanya Nabi? Ada. Pertanyaannya, ada nggak dosanya Nabi sama bapaknya? Tidak ada. Karena bapaknya Nabi meninggal ketika Nabi dalam kandungan. Itu hikmah. Kenapa Nabi meninggal ayahnya? Allah ambil ayah Nabi supaya Nabi tidak punya dosa sama ayah. Seandainya ayah Nabi masih hidup, peluang anak berdosa sama orang tua pasti ada. Pasti. Ada nggak dosanya Nabi sama ibunya? Tidak ada. Karena waktu ibunya hamil tidak ngidam. Tidak ngidam. Seandainya ibunya Nabi ngidam, bisa jadi ada dosa. Kalau ngidam, ibunya Nabi tidak ngidam. Ibunya Nabi tidak susah. Enak tidurnya, enak makannya, tidak sakit. Banyak orang ibu yang hamil dibawa ke UGD, unit gawat darurat, karena ngidamnya, hamilnya rekor, pendarahan, macam-macam, pingsan, kurang darah, itu banyak, kurang tidur. Ibunya Nabi tidak merasakan itu. Bahkan waktu Nabi lahir, tidak ada darah yang ikut satu tetes pun. Najis kan? Bahkan Nabi tidak keluar di tempat keluarnya kotoran. Nalo. Kalau keluar di tempat keluarnya najis, kotoran, pasti setengah mati. Ibunya Nabi kaget. Nabi sudah ada di pangkuannya. Waktu lahir malam 12 Rabiul Awal itu, Abdul Muthalib pergi lihat, kayaknya cucuku sudah lahir deh. Pas pergi lihat di rumahnya Aminah, kaget, berhenti. Karena kenapa? Rumahnya Aminah rame, banyak cahaya masuk, banyak orang. Aktivitas apa itu? Oh, ibunda Nabi akan melakukan persalinan kelahiran Nabi. Tahu nggak siapa isinya? Bidadari dalamnya. Dipimpin oleh dua wanita yang diutus oleh Allah. Datang wanita itu. Siapa itu? Ratu Asia. Ratu Asia datang. Siti Maryam datang. Ratu Asia datang. Siti Maryam datang. Siapa itu Ratu Asia? Pengasuh terbaik di dunia. Siapa itu? Yang mengasuh Nabi Musa. Kebayang nggak Nabi Musa mau dibunuh sama Fir'aun? Karena Fir'aun bermimpi akan datang seorang yang akan menghancurkan kerajaannya. Maka kata Fir'aun, bunuh semua anak bayi yang lahir tahun ini. Dibunuh sama Fir'aun. Tapi Nabi Musa dianjurkan oleh ibunya di Sungai Nil atas perintah Allah. Ibu Musa, selamatkan anakmu Musa, masukkan di keranjang, anjurkan di Sungai Nil. Ibunya Nabi Musa mendapat perintah Allah, ya langsung lakukan aja tanpa bertanya, karena Allah yang minta. Sudah dianjurkan di Sungai Nil. Kalau berpikir, berkata ibu Nabi Musa, Maryam, kan ada kakaknya Nabi Musa namanya Maryam juga namanya. Ikuti adikmu. Ada kakak perempuannya Nabi Musa. Ikuti adikmu. Ikuti adikmu. Ikuti itu keranjang. Lewat mana itu keranjang? Ternyata masuk di istana Fir'aun. Istrinya Fir'aun, Ratu Asia yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan Nabi Musa. Inilah pengasuh terbaik. Pengasuh terbaik. Sampai Fir'aun berkata, coba lihat, ada anak bayi masuk di rumah, anak laki-laki lagi, ini pasti membunuh. Ini mana asal nggak mungkin. Ratu Asia pasang badan untuk jaga Nabi Musa. Nggak mungkin. Bisa jadi
Coba sini. Tidak mungkin. Gendong, pasti gendong, ditarik gendongnya Firaun. Wah, kayaknya ini betul ini. Enggak mungkin. Kalau memang dia kan masih baik, enggak mungkin itu. Maka pada saat itu dituduhkan, disuruh pilih. Kalau dia pilih gandum, maka dibunuh Nabi Musa. Tapi kalau dia pilih arang, bara api, maka selamat. Ternyata Nabi Musa pilih gandum. Pas mau pilih gandum, malaikat Jibril memindahkan tangannya ke bara api. Sampai Nabi Musa, bayi Musa itu memakan bara api. Sampai terbakarlah lidahnya Nabi Musa. Terbakarlah lidahnya Nabi Musa. Terbakar lidahnya Nabi Musa. Maka Nabi Musa susah menyebut R. Jadi kalau ada yang tidak bisa menyebut R, nggak usah sakit hati. Kamu punya Nabi Musa. Ya. Bapak nggak bisa menyebut R juga. Jadi kalau ada yang tidak bisa menyebut R, tenang. Makanya datanglah Nabi Harun mendampingi dakwah Nabi Musa. Jamaah. Yang kedua, wanita namanya Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Ibunya Nabi Isa yang melahirkan tanpa bantuan bidan, melahirkan sendiri. Maka dua orang inilah yang diutus oleh Allah untuk membantu persalinan Nabi Muhammad. Maka tahu nggak caranya gimana keluar tadi? Tidak keluar bersama darah, tidak keluar di tempat keluarnya kotoran najis. Ibunya Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW dibelah perutnya pakai cahaya. Sebagaimana Nabi dibelah perut dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci hatinya, dibelah, dikeluarkan dan ditutup kembali. Jadi Nabi Muhammad lahir normal atau sesar? Sesar. Tapi tidak usah diceritakan kepada orang yang tidak datang maulid. Cukup kita tahu saja. Makanya para ulama jarang membahas ini. Jangan diceritakan orang yang cukup kita, jangan diceritakan besok. Ih, ternyata Nabi sesar. Sesar. Dia tidak datang maulid. Rumah sakit mana? Dokternya siapa? Pakai BPJS. Udah ya? Udah clear sampai sini ya? Udah ya? Udah, hebat Nabi ya? Nabi hebat ya? Sejak bayi sudah kelihatan mujizatnya ya. Nggak punya dosa, nggak punya apalagi najis bersama darah, najis dan kotoran. Nah, ternyata ada lagi, kita ambil sedikit aja hikmahnya supaya menjadi pribadi yang unggul. Nih, supaya anaknya unggul, siapkan dari bayi, kasih makan yang baik, jangan macam-macam, rawat dengan kasih sayang. Anak itu tidak boleh dimarahin, anak tidak boleh dipukul, nggak boleh. Saya punya anak 4, satu kali pun saya pernah marahin, nggak pernah. Satu kali pun saya pukul, tidak pernah. Tanya anak saya. Sampai sekarang tidak pernah saya marah sama anak saya, tidak pernah saya pukul anak saya. Mudah-mudahan, amin ya Allah, saya dijaga. Karena saya sudah komitmen tidak akan. Saya punya istri sampai wafat, tidak pernah bertengkar sampai wafat. Saya tidak pernah marah sama beliau sampai wafat, dan beliau juga tidak pernah marah sama saya sampai wafatnya. Itu saya jaga itu. Mau tahu rahasianya? Anak tidak boleh dimarahi. Kapan anak dimarahi, rusak otaknya, putus otaknya. Dari mana kamu? Dari mana? Udah putus deh. Udah putus dah tuh. Boleh dimarahi. Udah putus dah. Nggak boleh dipukul. Kapan dipukul? Yang sakit bukan badannya tapi hatinya. Anak tidak boleh dimarahi, setuju? Anak setuju? Teriak dong, setuju? Pakai tangan, setuju? Anak tidak boleh dipukul, setuju? Anak tidak boleh
Mau pribadi unggul. Asupan makanannya. Nabi sepanjang bayinya 2 tahun masa penyusuan tidak pernah meminum susu selain susu manusia. Namanya ASI eksklusif. 2 tahun. Kalau anak ASI eksklusif enak, dekat sama ibunya itu. Dipanggil, "Nak, ya ma. Nak, iya ada apa ma?" Dengan senyuman. Coba kalau anak yang tidak pakai ASI. Nak, nggak nyaut. Mungkin dia tunggu. Mungkin dia tunggu itu. Saya mau tanya, Nabi lahir di mana? Di mana? Di kota. 7, 2, 3. Di kota. Kota apa namanya? Tapi tahu nggak? Nabi betul lahir di kota Mekah, tapi sesungguhnya Nabi. Maka maklumilah orang-orang 70 udah batuk ya. 80 penghuni surga. Siapa yang berusia 80 sudah terdaftar sebagai penghuni surga. Jadi apapun marah dia, jangan marah. Dia penghuni surga itu. Cuma ujian buat kita. 90 tahun sudah tercatat di buku Yasin. Astagfirullah. Jamaah, mohon maaf saya kalau ceramah jalan-jalan supaya tidak ada yang ngantuk. Kalau saya ceramah berdiri menetap, pasti kepalanya begini. Tapi karena saya jalan, berarti kepalanya begini. Yang paling saya mati kameramen. Biar aja. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Nabi betul lahir di kota Mekah, tapi sebenarnya Nabi dipelihara di kampung. Jadi Nabi tidak dipelihara di kota. Di mana dipelihara? Selama 6 tahun di kampung. Namanya di Bani Sa'adah, tempatnya Alimatus Sa'diyah. Penjual itu sudah pulang. Pasti rotinya sudah habis. Somai tinggal menjual kacang. Jadi selama 6 tahun Nabi dipelihara oleh Alimatus Sa'diyah, bukan di kota tapi di kampung. Jadi pendidikan kampung itu jauh lebih bagus dibanding kota. Coba kampung misi, anak bahasanya halus. Kalau kota, kota itu kota. Karena Nabi diambil oleh Alimah 2 tahun masa penyusuan. Selesai 2 tahun kembaliin. Dia minta lagi, Aminah minta dong tambah lagi 2 tahun. Ditambah lagi 2 tahun. Habis 4 tahun Nabi dibelah dadanya. Datang malaikat Jibril membelah dada Nabi usia 4 tahun. Dicuci hatinya waktu masuk 4 tahun. Ini kalau mau dibahas sampai subuh ini. Wah, balik lagi 5 tahun. Kata Alimah, bisa gak tambah lagi 2 tahun? 6 tahun. Ketika selesai 6 tahun, dibalikin lagi. Bisa gak tambah lagi 2 tahun lagi, 8 tahun? Kata Aminah, mohon maaf, saya mau bawa anak putra ini pergi ke kuburan bapaknya. 6 tahun sampai pulang meninggal ibunya. Lalu diambil oleh kakeknya. Diambil kakeknya Nabi siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu pembesar Quraisy, pemegang kunci Ka'bah. Duduknya tidak di sini, pasti bagian di sini. Kalau pembesar, karena dia anggota dewan. Abdul Muthalib tidak duduk di sini. Di mana duduk? Di sana. Bukan juga di sini, bukan juga di sini, di sini. Di atas panggung.
Kenapa? Karena Abdul Muthalib kalau udah kunci Ka'bah, kapan duduk pasti duduk situ. Otomatis Nabi duduk di mana? Di situ juga. Jadi sudah terbiasa Nabi dimuliakan sejak umur 6 tahun sampai 8 tahun, di mana Nabi jalan pas dihormati. Karena yang dihormati siapa? Ada kakeknya. Astagfirullah. Astagfirullah. Meninggal kakeknya, diambil pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Padahal Abu Thalib dalam garis keturunan paman Nabi, paman paling miskin. Miskin tapi banyak anaknya, banyak keahliannya. Abu Lahab, paman Nabi, ingin banget ngambil Nabi. Oh, meninggal Abu. Kata istrinya Abu Lahab, cepat. Itu Abu Thalib sudah sakit-sakitan. Kali aja nanti Muhammad bisa kita yang jaga, kita yang rawat. Jadi dari dulu itu Abu Lahab udah marah sama Nabi sejak bayi, sejak kecil. Karena keinginannya untuk mengambil Nabi. Kata istrinya, pergilah ambil. Pada saat sakaratul maut Abu Thalib, yang dipegang tangannya siapa? Abu Thalib. Thalib, jaga ponakan dia, kau yang jaga, kau yang kutulaskan jaga. Abu Lahab marah. Padahal Abu Lahab orang kaya, punya kolam renang di rumahnya. Saking kayanya itu, banyak pembantunya, banyak budaknya. Nabi tidak diletakkan di situ. Ada hikmahnya. Seandainya Nabi di situ, bisa jadi Nabi maaf. Bisa jadi disuruh sama Abu Lahab. Atau bisa jadi malas. Tapi dididiknya sama siapa? Abu Thalib. Bisa ikut berdagang, ikut perang, ikut membala kambing. Jadi banyak keahliannya nanti. Oke? Jadi kalau mau titip anak, bagusnya cari yang banyak anaknya. Bukan banyak uang, banyak anaknya. Supaya pasti banyak keahliannya. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Dan pada waktu ya waktu. Jamaah. Ada kejadian waktu Nabi masih bayi. Itu Halimatus Sa'diyah, kan dia orang kampung. Orang turun ke kota Mekah untuk cari kerjaan. Biar saya ceritain, gara-gara mau ceritain. Saya baru sama Malik pas ini saya ceritakan. Pokoknya ini selesai jam 1 lah. Anda puas, saya lemas. Datanglah Halimatus Sa'diyah bersama rombongan wanita-wanita dari kampung Bani Sa'adah turun ke kota Mekah untuk cari kerjaan. Kerjaannya menyusukan anak-anak kota Mekah. Semua wanita-wanita lain sudah dapat. Yes, saya sudah dapat. Halimah tidak datang. Jauh-jauh dari kampung dia tidak datang. Teman-temannya udah pulang kampung, bawa anak bayi, dibayar 2 tahun, dapat uang, bayar 2 tahun. Halimatus Sa'diyah tidak ada. Tidak ada yang mau sama dia. Kenapa? Karena Halimah tidak punya asi sebelah kanan. Asinya cuma sebelah kiri. Kata orang, ngapain kau jual asinya? Anakmu aja mau kasih. Tidak ada asi sebelah kiri kananmu, ya cuma ada di kiri. Ah sudahlah. Kata Halimah, tidak ada yang mau kasih kerjaan aku. Kalau begitu, kita pulang aja dulu ke kampung suamiku, supaya kita punya uang, potong aja mentah. Maka onta itu mau dipotong. Dijual, kalau dijual kan harganya sedikit. Kalau dipotong ada harga dagingnya, harga tulangnya, jual kulitnya, jual kepalanya, jual hatinya. Pada saat onta itu mau dipotong, tiba-tiba onta itu kabur. Onta itu kabur dan Halimatus Sa'diyah mengejar onta itu. Dia kejar onta itu. Dia kejar. Ini pokoknya saya sampai jam 2 ya. Gak usah dikode-kode. Malah saya tidak mau. Tunggu saja kode-kodenya.
Iya, nggak usah dikode-kode. Ya, jangan pernah perintah Ustaz. Kualat. Jangan. Semakin kau kode, saya semakin lama. Kalian semua ceramah sampai jam 2. Astagfirullah. Biar aja. Jamaah. Hai. Lanjut. Ini belum masuk ceramahnya ini. Biar aja. Nanti ya Pak, ya saya tahu Bapak minta sumbangan, tenang aja. Saya tahu. Ya, ya, saya tahu. Kalau mau dari tadi saya cek sumbangan. Nggak usah dikode-kode. Saya tanpa diajar, kalau lihat musik begini sakit hati saya lihatnya. Nggak usah diajarin. Kalau perlu saya selesai masjid ini. Allahu Akbar. Astagfirullah. Kalau saya konsolan di sini. Dan dosa yang tinggal di sini. Astagfirullah. Dosa rumahnya selesai baru masjid rumahnya Allah tidak. Rasain. Selesai dulu ceramah saya ya. Masa saya langsung ceramah langsung minta sumbangan? Astagfirullah. Ini panitia jahat banget. Baru ceramah bisa sumbangan mati lah saya. Rumahnya sebutannya buka sumbangan. Jamaah. Baik, karena waktu saya sudah dikode-kode kayaknya dan pasti tidak sabar untuk menyumbang. Astagfirullah. Jadi tidak menanti ceramah saya, menanti sumbangan saya. Dengerin baik-baik. Mohon maaf karena waktu ya. Sebenarnya banyak sih saya harus bahas. Tapi karena sudah memang sudah larut malam ini. Belum. Kalau sebenarnya satu saja ceramahnya, beliau. Saya cuma datang untuk cari sumbangan ini. Baik, sekarang dengarkan semua. Ayo, angkat tangannya. 1. Jangan 2 ya, menyerang namanya itu. Angkat tangannya, simpan ke dada. Simpan ke dada. Coba dengarkan. 1 itu kita tahu sejarah Nabi. 2 harus tahu akhlaknya Nabi. Gimana akidahnya Nabi? Nabi tadi bagus. Nabi sebelum meninggal pesannya 3. Sholat, an-nisa, ummati. 1, 2, 3. Sholat, an-nisa, ummati. 1, 2, 3. Sholat, An-nisa ummati. apa? Salat an-nisa ummati. Nabi sebelum meninggal pesannya itu. Nenek kita kan pesannya itu. Tanah dekat masjid yang dijual. Kenapa Nek? Itu bukan tanah kita. Kalau Nabi pesannya apa? Salat. Anissa. Mau selamat? Salat. Mau bahagia? Anissa. Mau manfaat? Umat. Tidak. Mau selamat? Jaga sholat. Mau bahagia? Jaga wanita. Siapa yang bisa jaga wanita bahagia? Ada 4 wanita yang harus dijaga. Ibu, istri, saudara, anak perempuan. 4 yang harus dijaga. Bukan istri. 4 wanita. Siapa itu? Ibu, istri, saudara, anak perempuan. Kalau ini 4 perempuan dijaga aman itu. Karena 4 itu perempuan, itu saja 4 itu perempuan. Kalau bukan ibu-ibu, nenek-nenek, nenek-nenek, ibu-ibu. Kalau itu kan nenek-nenek, ibu-ibu, saudara. Kalau bukan saudara, ibu-ibu, nenek-nenek, anak perempuan. Itu saja yang ya. Lanjut. Sekarang akhlaknya Nabi untuk milenial. Dengerin. Umur 1 sampai 10 tahun sifat jujur. Bu, ajarin anaknya jujur. Jangan diajarin bohong. Ma ikut mau pergi suntik. Padahal mau pergi alisan. 10 sampai 20 usia amanah.
Jadi anak yang berusia 10 tahun sudah bisa dikasih amanah. Ya. Kemudian umur berapa lagi? 20 ke 30, usia 4 anak kecerdasan. Jadi anak remaja itu sudah bisa dikasih amanah. Itu usianya cuma 10 ke 20 ke 30, usia cerdas, sudah bisa jadi ketua panitia. Ngurus 40, usia apa? 40 tahun, usia tabligh. Jadi makanya Nabi pilihan dari Rasul di usia 40 karena sudah sempurna akhlaknya ini. Sidik, amanah, fatanah, tabligh. 2, 3 sidik, amanah, tabligh. Kalau sudah 40 tahun ada tingkat kepedulian. 50 tahun, usia 50 tahun itu semua urusan jadi mudah karena sudah banyak pengalaman. 60 tahun Allah muliakan, maka muliakanlah orang-orang yang umur 60 tahun. Kalau saya masih 50 umur saya, walaupun kelihatan masih kayak 5 tahun. Iya. Kalau 60 kemuliaan, 70 penghapusan dosa. Jadi orang-orang yang umur 70 itu sudah gugur dosa-dosa. Susah kita dapat orang umur 90 itu. Udah jarang, betul tidak? Tapi saya selalu berdoa, mudah-mudahan saya dikasih umur oleh Allah 120. Gak mungkin ya. Gak mungkin ya. Umat itu tidak akan jauh usianya dari Nabi. Gak kalah. Jadi hati-hati. Umurnya berapa sekarang? 13. Masih ada 50 tahun. 13 tahun. Coba bisa. Berapa ini? Wah. 15 tahun berarti saya 12. Terakhir, apa tadi? Sejarah, ajaran, akhlak, baik kecintaan. Hari ini coba duduk bersila semua. Cinta Nabi, cinta Nabi. Hari ini kita maulid ya. Ini masjid Jami. Kalau Jami itu masjid besar loh itu kalau Jami. Jami itu mesti kecamatan dia punya. Kalau mesti raya, mesti kabupaten. Kalau mesti agung, mesti provinsi. Ini mesti kecamatan ini. Hati-hati ya. Satu-satunya bangunan dibangkitkan dari kemudian masjid. Kita udah mati semua, hancur semua, masjid tidak. Nanti di padang mahsyar masjid akan datang. Ketika manusia diadili, masjid akan datang. Datang masjid itu dipimpin oleh Masjidil Haram. Di samping kanannya Masjid Nabawi, di kirinya Masjidil Aqsa, di belakangnya Masjid Jami yang tidak ada pintu. Lost control. Wah, bener ya. Siapa dia akan datang mencari 3 golongan manusia. Yang pertama yang pernah membangunnya. Allahu Akbar. Hebat sekali. Allahu Akbar. Pas datang tadi ini masjid, kalau saya lihat masa depannya, bagus. Amin ya Allah, amin. Ingat ya, ini masjid kita sudah mati nanti sudah masuk di kubur, ini masjid masih ada. Amin. Karena sampai kapanpun tidak ada masjid di kubur. Astagfirullah. Sudah dikubur, ini masjid masih ada. Betul tidak? Ini pasti usianya umur pasti ratusan tahun. Baru dibongkar lagi oleh generasi berikutnya. Karena masjid yang dibangun istri saya itu usianya 60 tahun baru dibongkar total, baru dibangun. Ya, saya bilang
Saya tidak tahu itu kan kau sebangun di masjid usianya di atas 60. Malu lah kita ini. Di masjid 60 tahun baru dibongkar. Masa mau dibongkar lagi nanti 60 tahun? Karena kalau insinyur luar negeri kan orangnya sudah meninggal, bangunannya masih ada. Itu bangunan penjajahan Belanda itu masih boleh. Sekarang bangunan insinyurnya masih hidup, bangunannya hancur. Astagfirullahaladzim. Itu bangunan Belanda itu udah mati insinyurnya ratusan tahun. Bangunan itu gedung sate ratusan tahun itu belum hancur lagi. Insinyur udah mati. Ada bangunan belum mati insinyurnya, udah hancur bangunannya. Yang pertama, yang dicari yang pernah nyumbang, usahakan ada uang kita masuk di sini. Amin ya Allah. Amin. Yang kedua, yang pernah mengurus masjid, urus masjid. Minta tolong setelah acara dibongkar ini gambar, karena tidak boleh ada gambar makhluk hidup dalam masjid. Dua gambar itu masih hidup. Nanti orang salah semua, saya disembah. Astagfirullah. Astagfirullah. Hei. Yang kedua, yang mengurus masjid. Yang mengurus masjid ada 3 ya. Pengurus, panitia, pekerja. Kalau pekerja harus digaji. Kalau pengurus kayaknya tidak ada gajinya. Ada gajinya pengurus. Nah, kalau panitia tidak ada gajinya, tapi dia dapat bagian. Iya kan? Panitia maulid pasti dapat bagian. Panitia kurban pasti dapat bagian. Karena kan pada ambil. Jamaah. Terakhir, yang ketiga, yang dicari oleh masjid, yang pernah sholat di masjid. Usahakan sholat di masjid. Di mana sholat? Masjid mana? Masjid Jami Al-Falah. Bagus. Jawabannya ini, di mana nanti mayat kita disolatin? Kira-kira kalau nanti mati disolatin di mana? Di masjid. Di masjid mana? Masjid. Wallahu alam. Kelas lah. Ya di kelas. Berarti sholatnya di sini. Kita ada jawaban dong. Tidak. Ada orang jauh sholat berjamaah, tidak mau sholat di masjid dekat rumahnya. Saya lebih suka sana yang jauh. Ayo kau mati bawa ke sana juga. Di sini. Nanti mesti dicari. Sekarang ayo, saya minta niat semua. Ayo bukan adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah, Kasih aku rezeki. kasih aku rezeki Agar aku bisa sedekah jariah di masjid ini. di masjid ini. Niatkan sedekah maulid untuk sedekah jariah untuk masjid. Boleh diniatkan untuk ayahnya. Amin. Kita mulai dari yang undang saya. Berapa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa sepakat untuk ayah. Allahu Akbar. Tidak sih banyak. Allahu Akbar. Berapa semangatnya? Berapa aja? Allahu Akbar. Saya tidak suka pakai kertas-tas. Dia kasih kertasnya. Allahu Akbar. Kertas dia masuk. Nih, saat mana dia? Mending kau kasih saya kertas dibanding tas. Kertas. Mana kertas? Kalau tas, saya paling tidak suka kotak-kotak di bawah. Allahu Itu Akbar. paling yang sering isinya. Allahu Akbar. Minggu dimasukin. Allahu Akbar. Sumbangan dari bapak diniatkan untuk ayahnya, Amin. ayah ibu, sebanyak 2 juta. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Ada lagi? Allahu Akbar. Niatkan, wakafkan, niatkan untuk ayah. Ayah kita itu terima hadiah malam Amin ini. ya Allah. Apalagi ini malam Jumat. Seluruh amal ibadah dikali 70. Amin ya Allah. Edan, ini yang mahal begini nih. 2 juta. Tulis.
sudah 4 juta. Allahu Akbar. Gak usah tas-tas. Tadi saya. Astagfirullah. Masuk ribu ya masuk. Ada lagi yang mau? Ya Ini Allah. kesempatan wakaf. Mau 100, mau 500, mau 1 juta, mau niatkan untuk ayah. Nggak usah dibayar malam ini. Dicatat aja, nanti nyusul. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita udah mati, ini masih ada. Nggak mungkin ada mesti dikubur. Allahu Akbar. 5 juta. Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Niatkan. 5 juta juga. Allahu Akbar. Pas, nggak saya terima. Tadi saya disodorkan pas. 5 juta dari Bapak anggota Dewan yang terhormat dari Partai Golkar, dari Partai Pan. 5 juta. Langsung. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kotak. Ada Allahumma lagi? shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada lagi? Berapa saja? Mau 500.000, mau 100.000, mau 1 juta. Niatkan untuk orang tua. Ada yang mau? Allahu Akbar. Ya. Iya. Kita bawa tas. Astagfirullah. Maaf ya. Kan tas. Saya Edi Suyana untuk almarhum dan almarhumah Bapak Haji Sedri Suyaman dan untuk almarhumah Ibu Uhatijah binti Siwaidi. Amin. 1 juta rupiah. Udah 15 juta. Alhamdulillah. Ada lagi? Habis ini baru saya lagi ceramah saya. Kan ceramah saya belum dimulai. Ada lagi? Bagus Ibu. Silakan Bu. Udah jauh amat. Mana? Ibu. Ibu dengan nama siapa? Ibu namanya siapa? Mana Irawati? Udah jauh Menyumbang banget tadi. berapa? Buat almarhumah Munirah binti Prabowo Kusumo dan Agus Sukudi Agung itu sudah 1 juta rupiah. Kira 100 juta ya. Allahu Akbar. 1 juta rupiah ya. Makasih banyak Ibu. Ada lagi? Berarti sudah 16 juta. Allahu Akbar. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Ini kesempatan loh malam Jumat di peringatan Maulid. Jadi kita niat sedekah Maulid untuk Nabi di malam Jumat, sedekah jariah yang pahalanya untuk Orang tua. Almarhum Adi Sagiman dan Ibu Juwaria 1 juta. 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Udah 16. Hah? 17. Hah? Ya 17 ya Allah, nggak usah banyak juga. 17. Ibu. Buat ayah Nah, buat ayah namanya siapa? Sultan Mentari. 300.000 rupiah. Berarti 17 juta 300. saya Ibu Tati untuk ibu saya Ibu Sofia untuk seorang 1 juta. Amin ya Allah. 18 juta 300. Ada lagi? Allahumma sholli ala Sayyidina Ada lagi? Muhammad. Bu Tati. Ada lagi? Nah, Oh, iya. dia transfer kan. Maaf ya. Iya. Masya Allah. Tuh muter-muter nih jadinya. Insyaallah untuk kedua orang tua dan kedua untuk 4 juta. 4 juta rupiah. Alhamdulillah. Kasih banyak. 4 juta berarti sudah 21 juta 300. Allahu Akbar. Ada lagi? Ada lagi? Oh banyak di luar. Masya Allah. Penggali di kaki. Ya. Maaf ya.
22.300.000. Ibu saya Fatimah binti Muhammad dan ayah 1 juta rupiah. Ibu, yang itu nanti, karena kita mau tuntun supaya berniat. Nanti belakangan aja. Inisiatif selesai. Udah berapa? Berapa tadi? 1 juta. Berarti sudah berapa? Lupa lagi sekarang. Belum berapa? Hah? 300. Gak apa-apa, nanti aja. Saya mau untuk orang tua saya, Haji Muhammad Taha bin Haji Al-Ghazali dan Haji Sukanah binti Haji Al-An. Allahu Akbar. 1 juta. 500. Oh, saya kira 1 juta. Berarti 24.300.000. Allahu Akbar. Udah ada lagi? Kalau ada lagi, sekarang yang seadanya, naikkan di tangannya semua uangnya. Berapa? Cepat. Allahumma sholli ala Saya sayyidina. tahu ada juga jamaah yang tidak mau berutang, kasihan. Ayo, seadanya. Simpan semua di tangannya semuanya. Angkat tangannya semua. Jangan diangkat, tidak ada uangnya ya. Yang ada uangnya. 100 kah, 200 kah? Ayo angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya minta tadi Bapak duluan? Karena saya salat tadi di depannya Bapak, di kamarnya beliau. Allahu Akbar. Ya, di kamarnya beliau kayaknya minta untuk disumbangkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat sedekah maulid untuk pembangunan masjid Jami Al-Falah. Ya Allah, saya niatkan sedekah maulid sebagai amal jariah yang saya niatkan pahalanya untuk sebut namanya. Sebut namanya. Ya, silakan. Nah, jalan Pak. Jalan itu. Ya, jalan. Ayo. Salamullah. Ayo semuanya masukin. Ala ya Taha Rasul. Ayo jalan. Salatullah salamullah. Ya. Ala Yasin Habibillah. Ayo cepat. Baru kita ceramah. Ini ceramahnya belum dimulai. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pinjam 2000. Wassalamullah. Kalau tidak bisa begini berarti asam urat. Coba coba Al-Fatihah 10 kali sebelum salat subuh, bisa? Sedekah Al-Fatihah 10 kali. 1. Al-Fatihah untuk Nabi. Nanti lupa lagi. Ingat. Al-Fatihah untuk Nabi. Udah? Coba sebelum salat subuh, jadi sesudah tahajud, apa salahnya sedekah subuh dengan 10 kali Al-Fatihah?
Bisa? Coba amalkan ini. Bisa? Bisa. Ya Allah. Maaf ya, kalau begitu barulah. Jadi jangan sampai kita tidak ikut ambil di tempat ini. Minimal uang kita dibeli semen, dibeli ini semen. Amin ya Allah. Amin. Ya, insya Allah. Ya Allah, saya senang lihat jamaah. Amin ya Allah. Kau selamat, mudah-mudahan banyak umur semua. Amin. Insya Allah bisa lihat, mudah-mudahan. Ini kalau musim begini ini kelihatan kompak ini. Amin ya Allah. Kalau mau lihat orang itu daerah itu kompak, lihat masjidnya. Kalau kuat berarti kuat persatuannya. Amin ya Allah. Kalau masjidnya lumpuh berarti tidak kuat persatuannya. Allah. Ini cuma belum selesai sih. Belum ada pintunya. Baguslah. Nanti dicerita ini. Kita mulai ya. 1. Ini 2 menit. Kita selesai setengah 12. Supaya kita pulang sampai rumah sudah jam 12. Allah. Saya sampai jam 2. Karena dari sini rumah saya 2 aja. Jamaah untuk besok kita syuting. Artinya syuting sih tayang tapi rekaman. 1. Al-Fatihah buat siapa? Nabi supaya dapat syafaat. 2. Al-Fatihah buat muslim dan mukmin. Tulis Al-Fatihah buat muslim Dan mukmin. Supaya kita sedekah juga untuk semua orang muslim, termasuk yang di Palestina, Allahu Akbar. di Gaza. Termasuk yang hidup, termasuk yang mati. 3. Al-Fatihah buat guru dan ulama. Tadi disebutin ulama-ulama, guru. Saya kagum sama dia. Apa hal satu bimbing-bimbing? Kalau saya nggak bisa, kalau satu bimbing. Yang pertama Al-Fatihah, apa salahnya? Subuh ya, habis salat subuh, habis tahajud, nunggu subuh. Assalamualaikum ya Imam al-Mujahidin. Perbanyak zikir. Kalau sudah tahajud jam 4 atau setengah 4 selesai, itu di situ kita zikir. Itu paling enak zikir di situ. Sampai menunggu waktu zuhur. Kalau saya 2000. Kenapa? Perjalanan saya dari rumah ke Trans TV. Ya, kesempatan zikir. Kalau sini tidur. Saya sudah persiapkan. Bukan dari sini langsung tidur di mobil. Ayo mulai. Al-Fatihah buat siapa? Nabi. Supaya apa? Syafaat. 2. Kan kita punya jadi. Ini supaya ini jadi saksi juga. Al-Fatihah buat Nabi, Al-Fatihah buat muslim dan mukmin, Al-Fatihah buat guru dan ulama, supaya ilmu kita berkah. Amin. Itu kalau ilmu berkah, kita mau berbuat dosa langsung ingat ceramahnya Ustaz. Kasih guru-guru kita. Saya mau masuk toilet, selalu ingat kata-kata buku saya. Siram lagi baru ke toilet. Jangan pipis dulu baru kau siram, terbalik. Siram dulu baru pipis baru siram lagi. Supaya tidak becek. Cuma gitu doang. Setiap saya membuka lagi, ingat lagi. Yang ketiga, kan saya mau nanya dulu yang ketiga apa? Dulu kan? 4. Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Tidak mungkin kita bisa seperti ini kalau bukan orang tua kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa jadi anggota dewan kalau bukan karena orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Makasih banyak. Kalau dipilih mereka berdua ya. Amin. Yang berapa? Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Kita kaya bisa jadi karena kekayaan dari orang tua, betul tidak? Karena ada orang kaya di turunan. Oh,
Tapi ada juga tidak kaya di keturunan. Karena dia keturunan ke-8. Udah habis. 5. Al-Fatihah buat para pemimpin. Buat siapa? Masya Allah. Ini anak masuk surga nanti. Masuk surga yang berat timbangannya. Yang kelima, Al-Fatihah buat para pemimpin. Kesalahan kita jarang doain pemimpin. Itu salah itu. Harusnya doain pemimpin. Gak usah dikritik, doain aja dulu ya. Kita mengkritik gak mungkin. Anda bukan anggota dewan. Kalau mengkritik jadi anggota dewan dulu. Tidak bisa jadi undang-undang. Itu tidak. Doain. Saya mau tanya, kapan Bapak Ibu doakan pemimpin? Kapan? Gak usah jauh-jauh. Kapan Bapak Ibu doakan Pak RT? Kau tahu Pak RT setengah mati ngatur jadwal pos ronda, jadwal kebersihan, laporan kematian, pernikahan dan sebagainya. Setengah mati itu Pak RT. Mana Pak RT? Itu Pak RT. Tuh peci hitam Pak, samping tembok mah. Yang keenam, Al-Fatihah untuk anak keturunan. Nah ini kesalahan kita juga. Jangan doain Al-Fatihah buat anak kita. Ihdinas siratal mustaqim kalau jalan yang lurus. Karena anak itu supaya jalannya bagus terus. Al-Fatihah buat anak keturunan. Yang keenam, nih Nabi, Muslimin, guru ulama, orang leluhur, para pemimpin, anak keturunan. 7. Al-Fatihah buat orang-orang yang mencintai kita. Yang apa? Orang-orang yang mencintai kita. Tanpa kita sadar, banyak orang yang mencintai kita. Jamaah, orang yang pernah kita kasih makan, traktir, kasih sarung, itu bisa jadi kita tidur dia bangun kayak kita itu. 9. Nanti ditulis. 8. Al-Fatihah untuk orang-orang yang kita cintai. Yang ke-7 itu yang mencintai kita, tukang parkir, mencintai kita. Karena kalau kita datang kasihnya 5.000, orang 2.000. 8. Al-Fatihah buat orang-orang yang kita cintai. Siapa orang kita cintai? Suami, saudara, sahabat, bestie. 9. Al-Fatihah untuk yang nitip doa. Ini kesalahan kita juga ini. Kita terlalu banyak utang. Utang apa? Utang doa di grup. Doakan aku lagi sakit, aku lagi somad. Dijawab dari grup, iya saya doakan. Tidak didoakan, itu cuma diketik doang. Saya tahu itu kelakuan. Iya saya doakan. Doakan dan didoakan itu utang semua. Hebat juga ini di sini ya, kelas VIP, pakai kursi dia. 10. Al-Fatihah. Ini karena ibu sudah nyumbang, maka saya kasih amanah. Jadi kita sudah itu. 10. Al-Fatihah untuk diri sendiri. Fatihah untuk diri sendiri. Baru terakhir diri kita sendiri. 11. Kan 10 jadi ibu. Mau 11. Ayo. Masih mau. Masya Allah. Tahan ya anak tidur ya. Pasti suka main Mobile Legends. Itu tidur. 10 apa sayang? Diri sendiri itu ada 3. Hajat, Orangnya kebutuhan, kita atau yang cita-cita. kita utangi. 2, 3 hajat, kebutuhan, cita. 2, 3
Baiklah, karena waktu. Ayo, angkat tangannya semua. Satu jari, satu tangan. Angkat tangannya semua. Mohon maaf ya satu ya. Saya mohon maaf. Saya gini aja tangan saya. Karena mungkin tidak ada kesempatan untuk salaman satu-satu. Jadi gini aja ya. Semua berada. Maafkan aku. Kalau kita tahu kan Bismillahirrahmanirrahim. Bercium kan? Karena kita harus bercium aja untuk asok bertawa. Karena tidak ada kesempatan angkat tangan bercium. Kalau ini angkat tangan. Bercium kan ada. Maaf ya, saya tidak bisa salaman. Kalau salaman satu-satu sampai subuh ini. Sekarang angkat tangannya lagi. Simpan ke lantai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Simpan ke lantai. Innalladzi qara'ta 'alaika Quran laratuka ilamaan. Mudah-mudahan kita bisa datang ke ini. Hati-hati kalau ada orang tidak bisa bergerak masuk ke masjid, padahal kembali dekat, dikhawatirkan masjid yang menolak dia untuk datang. Makanya usahakan jadi jamaah masjid. Ya, baiklah, coba angkat semua tangannya sejajar dada, karena hati yang berdoa. Kita berdoa, angkat tangannya sejajar dada. إلى هذه النية وعلى مصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حتى الوفي نعمه والكافر مزيدا. يا ربنا لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستعان ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني بالقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا بالخير وأن تحفظنا في أنفسنا وأهلنا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا وجماعاتنا من كل بؤس وضيق إنك ولي كل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekarang kita doakan semua yang menyumbang. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang dikeluarkan Allah berikan pahala, dan apapun yang tertinggal dari apa yang sudah dikeluarkan berikanlah keberkahan. Ikut semuanya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhlibuhu. Yakinkan semua yang sudah mengeluarkan Allah akan lebih banyak daripada itu. Coba tanamkan kecintaan kita kepada Nabi. Ketika Nabi dimandikan, tahu nggak di mana rumahnya Nabi? Di sini. Izin saya. Sini. Kamarnya Nabi itu di sini. Makanya masjid disunatkan ada pintu di sini. Itu kamarnya Nabi kan di sini. Mohon maaf nih, masjid harus ada pintu di sini. Tempat pelarian imam. Kalau imamnya mencret, Kalau imam kecil
Waktu Nabi meninggal, makanya Nabi keluar kamar langsung masjid. Tuh, waktu Nabi meninggal di mana? Di kamarnya Aisyah. Dimandikan di mana? Di sana. Dikuburkan di mana? Di situ juga. Pada waktu dimandikan jenazahnya Nabi, otomatis air jenazahnya lari kemana? Ke masjid dong. Kan suci bisa dimandikan kan? Tapi tidak, airnya naik ke langit, menguap. Setelah menguap, berubah jadi cair abu, tetesan, menyebar. Di mana? Air tetesan itu jatuh di setiap tempat, dan setiap tetesan itu menjadi masjid. Jadi sebenarnya air jenazahnya Nabi juga jatuh di sini. Angkat tangan yang mau ke Masjidil Haram, yang mau berangkat umroh haji mau? Yang mau ke Masjidil Haram mau? Datang dulu ke Masjid Jami Al-Falah. Terlalu jauh naik pesawat, ini jalan kaki. Terima kasih banyak. Udah selesai semua. Saya minta pamit pulang. Baiklah, saya mulai ceramahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.